Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dewi Sartika. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan dan proses manusia dari rahim sampai manula. Perkembangan manusia. Perkembangan manusia mengalami proses perubahan dari masa pembuahan sampai seumur hidupnya. Dari satu sel tunggal berkembang menjadi individu yang hidup, bernapas, berjalan, dan berbicara. Perubahan pengalaman dan karakteristik manusia memiliki pola yang umum. Contohnya 10-15% anak merupakan anak pemalu dan 10-15% lainnya pemberani. Ini adalah gambar tahapan pertumbuhan manusia. Tahapan pertumbuhan manusia yang terjadi dalam kandungan hingga kematian. Fase prenatal atau dalam kandungan. Fase ini merupakan periode di antara pembuahan dan kelahiran. Dari hasil pembuahan terbentuk zigot yang berkembang menjadi janin dan terus berkembang dalam kandungan kurang lebih selama 9 bulan. Fase bayi. Berdasarkan usianya, newborn 0 hari sampai 1 bulan, infant 1 bulan sampai 1 tahun, toddler 1 sampai 3 tahun. Pada tahapan pertumbuhan manusia ini, bayi sangat bergantung pada orang tua dan mulai belajar mempercayai orang-orang di sekitar. Fase kanak-kanak awal. Fase awal ini disebut juga sebagai prasekolah, yaitu usia 5-6 tahun. Dalam tahap ini, anak belajar melakukan banyak hal sendiri seperti makan, buang air di toilet, dan bermain bersama teman. Fase kanak-kanak tengah dan akhir. Masa pertumbuhan manusia yang berlangsung sejak umur 6-11 tahun. Tahap ini umumnya sudah menguasai keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Fase remaja. Tahap ini merupakan masa transisi masa kanak-kanak ke dewasa. Pre-pubertas terjadi pada usia 7-8 tahun dan selesai pubertas pada usia 14-15 tahun. Lalu masa remaja akan berakhir pada usia 18 tahun. Proses ini mendorong perubahan fisik yang sangat cepat, misalnya tinggi dan berat badan bertambah, membesarnya alat kelamin dan payudara, tumbuhnya rambut pada area tertentu, menstruasi, mimpi basah, hingga perubahan suara. Fase dewasa muda. Fase ini sekitar 19-40 tahun. Tahap ini telah tercapai kematangan dalam berbagai aspek. Fokus kehidupan di masa ini terletak pada pekerjaan, pernikahan, dan keluarga. Fase dewasa tengah. Pada fase ini terjadi pada usia 40-60 tahun dan fokus membesarkan anak, bekerja, ikut berkontribusi dalam masyarakat. Tetapi kondisi tidak seprima sebelumnya. Wanita juga cenderung mengalami menopause di fase ini. Lansia atau dewasa akhir. Fase ini adalah masa pertumbuhan dan perkembangan manusia yang mengalami kemunduran. Tahap ini terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Proses ini akan mengalami penuaan seperti kulit keriput, masa tubuh kurang sampai menurunannya daya tahan fisik. Fungsi kognitif dan psikomotorik lansia mengalami kemunduran dan cenderung berfokus pada spiritual untuk bersiap menghadapi kematian. Baiklah, tadi adalah presentasi dari saya. Sekian dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.